Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 PDT 20 kelompok Blueprint pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil-hasil stage 1 sampai stage 3 presentasi kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafki Ahmad Juliansyah dari jurusan Teknik Sipil NPM 2506 647206. Perkenalkan, nama saya Covid Mera dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2025 dengan NPM 25066463033. Perkenalkan, nama saya Skial dari Teknik Industri NPM 256645655. Perkenalkan, nama saya Nala Andrani dari Teknik Industri, NPM saya 25066469960. Perkenalkan, nama saya Stefanus Panjiari Nugraha Putra. Saya berasal dari Teknik Industri 2025 dengan NPM 25066475585. Perkenalkan, nama saya Jasmine Rania Maeswari dari Teknik Industri 2025. NPM saya 25066457775. Perkenalkan, saya Muhammad Afi Wisam Zarif dari Teknik Industri 2025 dengan NPM 2506646506. Perkenalkan, nama saya Syamila Talibka. Saya dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Teknik Sipil. NPM saya 2506647641. Pada tema PDT tahun ini adalah alat sampah pemilah cerdas untuk rumah tangga. Seperti yang kita tahu, rumah tangga menghasilkan banyak sampah, dan sampah dalam rumah tangga memiliki berbagai jenis. Salah satunya ada organik, plastik, kaca, ataupun barang elektronik. Dalam rumah tangga memiliki berbagai jenis gaya hidup yang mengakibatkan setiap rumah tangga menghasilkan sampah yang berbeda-beda ataupun jenis yang berbeda-beda. Solusi dalam pemilihan sampah seringkali gagal, yang menyebabkan sampah langsung dibuang ke TPA dan sampah-sampah di TPA semakin menumpuk. Oleh karena itu, pada tahun ini kelompok kami ditantang untuk membuat suatu alat yang inovasi, yaitu alat pemilah sampah yang cerdas berfokus pada manusia. Dalam kelompok kami akan mengambil satu segmen dan mencari solusinya yang berfokus pada 3 poin, yaitu pertama ada viability, desirability, dan feasibility. Oke, user yang kami wawancarai itu ada 3. Pertama, ada Pak Supriyadi yang berumur 60 tahun, lalu ada Bu Endang yang berumur 62 tahun, dan yang terakhir adalah yang paling tua, Bu Marsi, berumur 70 tahun. Output yang akan kami hasilkan adalah alat yang inovasi dan kreatif yang membantu para orang lansia untuk memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga mereka tidak ada kendala lagi dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, pada eksplorasi stage merupakan tahapan pertama dalam desain kami ke depannya, di mana pada tahapan ini kami memiliki fokus utama untuk merumuskan masalah yang akan kami selesaikan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Di mana sebelum kami melakukan perumusan masalah dari tahapan kami selanjutnya, kami perlu mengetahui setiap kebutuhan, kekurangan, serta kelebihan dari setiap user kami, di mana kami melakukan interview kepada 3 user kami. Setelah kami mengetahui hal-hal tersebut, kami dapat melakukan suatu perumusan masalah, di mana pada perumusan masalah ini tentunya akan berguna dan akan kami gunakan dalam tahapan selanjutnya. Karena pada tahapan selanjutnya, kami akan berfokus dalam menyelesaikan rumusan-rumusan masalah ini. Oke, selanjutnya untuk tools yang kami gunakan pada stage 1 ada 4, yaitu interview, empathy map canvas, jobs to be done, dan yang terakhir ada segment 3. Nah, untuk interview sendiri, itu merupakan tools yang kita gunakan dengan cara kita berbicara langsung dengan user tersebut agar kita mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh user tersebut dan juga produk macam apa yang akan kita kembangkan nantinya. Selanjutnya ada empathy map canvas. Nah, tujuan dari tools ini adalah dengan kita memahami dan juga mengeksplorasi kebutuhan, emosi, dan juga harapan dari user-user tersebut dalam bentuk empathy map canvas. Nah, selanjutnya ada jobs to be done. Untuk jobs to be done sendiri merupakan tools yang digunakan agar kita mengetahui pekerjaan macam apa yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan masalah dari user-user tersebut. Yang terakhir ada segment 3. Untuk segment 3 sendiri merupakan tools yang digunakan untuk kita menginput aspek-aspek yang dialami oleh user tersebut dalam 3, yaitu ada sebab, lalu ada masalah intinya, dan juga dampak dari
masalah dari user tersebut. Jadi di tahap ini kelompok kami fokus ke proses kreatif untuk menghasilkan ide awal dari eksplorasi sebelumnya. Tujuan dari creation stage itu adalah kami mencari ide-ide kreatif dan inovatif untuk keterbukaan semua ide dan menghasilkan sebanyak mungkin gagasan. Mulai dengan membuat rumusan masalah, yaitu rumusan masalahnya itu adalah para lansia kebingungan atau kesulitan untuk membuang atau memilih para sampah tersebut. Untuk membantu proses ini, kami menggunakan metode yang dinamakan brainwriting canvas, yang dimana para anggota kami mengaspirasi atau menyuarakan ide-ide tersebut untuk kami kembangkan secara aktif dan setara. Dari metode ini, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 16 ide. Yang 16 ide tersebut akan kami wujudkan untuk menjadi ide yang spektakuler dan inovatif dan kreatif secara menyeluruh. Melalui tahap ini kami belajar pentingnya untuk kerjasama, keterbukaan, untuk menciptakan solusi yang bermanfaat para lansia dan untuk sekitarnya. Pada stage 2 atau transit stage, fokus kami adalah menghasilkan ide-ide awal sebagai tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Nah, dalam proses ini kami menggunakan dua tools utama, yaitu ada Branding Canvas dan juga Affinity Diagram. Pertama, kami menggunakan Branding Canvas untuk menampung ide-ide setiap anggota kelompok secara anonim. Jadi setiap orang itu mengumpulkan ide sebanyak mungkin tanpa takut dinilai, sehingga terciptanya suasana terbuka dan kreatif. Nah, ide-ide terkumpul tersebut menjadi sangat beragam dan juga unik. Nah, yang kedua, kami menggunakan Affinity Diagram untuk mengelompokkan ide-ide yang sama atau yang mirip atau memiliki hubungan tertentu. Dalam proses ini, kami bisa melihat pola dan juga tema utama dari ide-ide yang muncul, sehingga membantu kami dalam mengambil keputusan dan juga menyusun konsep akhir. Nah, dalam kedua tools ini, proses kreatif kami berjalan dengan baik, itu membantu terstruktur, kolaboratif, dan juga efektif dalam menciptakan inovatif untuk membantu lansia dalam memilah sampah dan juga membuang sampah dengan lebih benar. Jadi pada tahap reflection stage ini, kami melakukan refleksi dan evaluasi terhadap ide-ide yang sudah kami kumpulkan dari tahap sebelumnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyeleksi ide terbaik yang akan dikembangkan pada tahap berikutnya. Dalam prosesnya, kelompok kami berdiskusi sebagai kelompok dan menggunakan metode dots voting, yang dimana setiap anggota diberikan stiker titik untuk memilih ide yang dianggap paling potensial untuk dikembangkan ke tahap berikutnya. Dalam tahap stage 3 pada proses creation stage ini, kami berfokus untuk melakukan pemilihan seleksi ide-ide yang telah kami kumpulkan pada stage sebelumnya. Dalam proses ini kami menggunakan salah satu metode pemilihan ide-ide yang telah kami kumpulkan dengan menggunakan dots voting canvas. Dots voting canvas ini dilakukan dengan cara memberikan masing-masing individu anggota kelompok 12 stiker dots, dan masing-masing individu memilih ide yang telah dipertimbangkan secara diri sendiri individu tanpa adanya diskusi dalam kelompok. Sehingga ide-ide yang telah terpilih dan mendapatkan voting dots paling banyak akan kami kumpulkan sebagai acuan dalam pengembangan ide-ide prototipe produk dalam stage selanjutnya. Dari dot voting canvas yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami menghasilkan 3 desain dengan vote paling tinggi. Nah, selanjutnya desain tersebut kami visualisasikan menjadi sketsa sederhana yang meliputi berat dan juga panjang, tinggi, lebar perkiraannya. Nah, kedua hal tersebut sudah kami sesuaikan dengan performa fisik serta keadaan fisik lansia yang semakin lama akan semakin mengalami penurunan. Nah, selanjutnya tempat sampah yang kami hasilkan dari ketiga desain tersebut, tiga-tiganya memiliki 3 jenis pemilahan yang umum digunakan di masyarakat saat ini. Desain pertama yaitu jika menggunakan pedal, gunakan pedal yang ringan. Nah, seperti ini desainnya. Nah, pada desain tersebut kami menggunakan tutup yang cenderung ringan agar nanti ketika dipencet dengan pedalnya itu dia akan mudah terangkat. Selanjutnya, pedal yang kami desain juga cenderung lebih lebar
pedal biasanya karena kami ingin memaksimalkan tenaga lansia yang sudah digunakan untuk menginjak pedal tersebut. Nah, alasan dari tutup yang dijadikan satu untuk ketiga golongan sampahnya itu adalah karena kami ingin memudahkan lansia dalam kegiatan pemilahan sampah sehingga nantinya lansia hanya perlu menginjak satu pedal untuk memilah sampah. Untuk desain kedua sendiri yaitu desain yang kokoh, kami menggunakan bantuan dari rangka besi penopang yang akan menopang 3 tempat sampah secara langsung. Nah, rangka besi tersebut dimaksudkan agar tempat sampah yang kami desain itu tidak mudah jatuh saat terkena sesuatu atau saat ada goncangan. Nah, selanjutnya untuk tingginya sendiri itu menyesuaikan tinggi lansia di Indonesia yang akan memilah sampah sambil berdiri dan juga untuk sistem tutupnya berbeda dengan desain pertama kami. Di mana pada desain kedua ini kami menggunakan desain tutup seperti tempat minum anak kecil yang nantinya juga mudah untuk dibuka tutup oleh lansia. Untuk desain ketiga sendiri, itu desainnya sama seperti desain pertama. Namun, untuk penyerapan baunya, kami memanfaatkan sisa area di bawah untuk menyimpan penyerap bau atau misalnya ampas kopi agar nantinya bau dari sampah yang sudah dipilah lansia itu dapat berkurang dan membuat lansia lebih nyaman dalam kegiatan pemilahan sampah.